mari kita memuji bersama-sama yang semuanya suaranya bagus. Kita pujikan lagu ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dipimpinnya. Tiap hari aku dibimbingnya. Tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, diberikan apa yang perlu. berikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian. Dan derita bergantian, Memperkuat imanku. memperkuat imanku. Ya cukup, Bapak Ibu, lagunya luar biasa ya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Dalam suka, derita, bergantian, ya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita butuh Kristus. Mengapa kita membutuhkan Kristus? Misalnya Bapak Ibu dalam perjalanan menuju ke Jogja dengan mengendarai kendaraan mobil sendiri. Dalam perjalanan menuju ke Jogja yang kurang lebih antara 600 sampai 700 kilo dari sini, Bapak Ibu, bisa banyak yang terjadi di sana. Sukacita kita mengendarai, bisa melihat pemandangan, kita bisa makan bersama dengan keluarga yang mengikuti perjalanan itu. Tetapi di dalam perjalanan itu bisa saja peristiwa yang terjadi yang tidak kita inginkan. Misalnya kendaraan kita nyerempet dengan mobil yang lain. Apa yang terjadi itu tidak kita inginkan dan bisa membuat kita kecewa, ya. Kita marah. Apalagi kalau lumpur atau ditumbur, pasti kita bisa menyesal dengan peristiwa itu. Tapi apa kita harus mandek di situ dan tidak meneruskan perjalanan ke Jogja, tujuan kita? Apapun yang terjadi, kita akan terus berjalan sampai ke tujuan kita di Jogja dengan selamat. Kita, tubuh kita, hidup kita yang membuat kita terluka atau sakit dan tidak berdaya, kita putus asa, atau bahkan ada yang merasa kita kehilangan oleh orang yang kita kasih. Kita butuh Kristus. Dia kekuatan kita dalam suka duka perjalanan hidup kita. Dia yang sanggup mengobati, menolong kita, yang membuat kita dapat menjalani hidup ini, meneruskan perjalanan hidup kita sampai pada waktunya Tuhan panggil kita. Saja dia bunuh diri dan kemudian mati. Seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Ada seorang ya, turun dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian dirampok habis-habisan, dirampas hartanya, dipukuli sampai hampir mati. Itu keadaan orang di sekitar kita saat ini. Bahkan di Bandar Lampung ini banyak orang punya pergumulan hidup yang tidak mudah, yang sulit. Mau makan sulit, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, banyaknya pergumulan dalam hidup. Bahkan mereka ada yang sampai putus asa dan mau bunuh diri. Itu keadaan wajah sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu dari perumpamaan yang Yesus ajarkan, apa yang bisa kita petik dari pelajaran itu? Kita harus menjadi seperti orang Samaria yang murah hati. Ketika orang lain tidak peduli, gereja kita, GKSBS Tanjung Karang peduli. Ketika banyak orang yang
menderita, yang ketika melihat penderitaan itu membiarkan saja, tidak peduli. Tapi keluarga-keluarga Kristen di Tanjung Karang ini mau peduli kepada mereka. Ada seorang ibu 2 tahun yang lalu ditinggal oleh suaminya karena menderita sakit kanker paru-paru, kanker atau tumor ya biasanya paru-paru ya. Kemudian dia harus di kemo untuk sekian lama, dan dia sudah stadium 4. Dokter mengatakan dia tak kasih kemo lebih banyak lagi, pasti dia nggak akan sanggup. Istrinya sudah tahu itu, dan akhirnya hanya 6 bulan dia dirawat di rumah sakit dan juga di rumah, akhirnya dia meninggal. Ibu ini adalah seorang pekerja atau pemilik salon. Dia biasa punya banyak pelanggan untuk potong rambut, rawatan rambut ya, di semir, biasanya di apa lagi Bu? Rambutnya disemir, di perembat dan seterusnya. Rebonding. Nah kemudian suaminya ini yang biasa menemaninya, menjaga ya tokonya, istrinya bersama dengan karyawan yang lain yang terus bekerja. Dia juga pelayanan di gereja rajin, walau tidak menjadi majelis atau pimpinan di gereja, tapi setiap ada orang meninggal, dia ada di situ merawat jenazah. Kalau ada hal-hal yang membutuhkan tenaganya, dia siap membantunya. Bahwa dia harus hidup untuk lebih mengasihi Tuhan. Dia hidup untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu setiap Biston syukur di rumahnya, baik ketika ia berduka waktu suaminya meninggal, dia tidak menyelenggarakan Biston itu dengan meriah, ya, dengan makanan yang mewah seperti warga jemaat yang lain, tetapi dia hanya sederhana aja, tapi sisa dananya dia kumpulkan dan dia berikan kepada orang yang membutuhkan di Papua, ya, melalui ya lembaga yang bisa menyalurkan dana ini. Setiap ada kegiatan ya di rumahnya, ya ketempatan PA atau ya ketika ia mendapatkan cukup rezeki, dia hidup sederhana, dia melakukan syukuran sederhana, tetapi sebagian sisa dananya dia salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi semua diberkati jemaat di sini. Mari ketika kita melihat ada orang yang hampir mati, ketika kita mendengar ada orang yang menderita kesulitan, kekurangan di sekitar kita, baik yang ada di Bandar Lampung ini atau yang ada di daerah-daerah, mari kita mau dipakai Tuhan untuk melakukan kasih kepada mereka. Walau orang lain tidak peduli, seperti para imam, orang Lewi yang hanya bisa berkata-kata dengan baik tentang kasih dan ajarannya, tetapi tidak melakukan. Mari kita belajar dari cerita perumpamaan Yesus ini seperti seorang Samaria. Kita berikan yang ada pada kita, sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan, sehingga setiap orang yang punya pergumulan, yang terluka, yang teraniaya, yang miskin, yang hampir putus asa dan hampir mati, mereka boleh tertolong Tuhan ya, oleh karena kita dipakai Tuhan untuk membantu mereka. Masih berarti firman Tuhan, Injil itu sudah bertumbuh dalam diri kita. Kalau dalam diri kita ada kasih, kita mau berbuat kasih, maka karakter Kristus itu sudah ada dalam hidup kita, iman kita sudah bertumbuh. Dan kita menjadi pengikut Kristus yang baik. Banyak orang yang pindah dari satu gereja ke gereja lain. Katanya alasannya di satu gereja nggak bertumbuh. Kemudian pindah ke tempat lain. Di tempat lain juga merasa tidak bertumbuh, pindah lagi. Sebenarnya apa yang dicari oleh orang ini? Orang Kristen yang pindah-pindah gereja ini. Karena yang dia cari adalah kenyamanan dalam beribadah.
Bukan seperti yang terucap, ingin bertumbuh di dalam Kristus, hanya ingin nyaman dalam ibadah, dalam mengikuti ibadah. Tidak ada masalah, nyaman dalam ibadah. Tetapi yang disebut bertumbuh di dalam Kristus, bahwa seseorang itu memiliki karakter Kristus, kasih yang nyata, bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan perasaan, tetapi dalam perbuatan nyata. Mari kasih sebagai karakter Kristus dalam hidup kita, terus kita nyatakan dalam hidup kita kepada sesama. Sebab ketika kita mengasihi sesama kita menjadi pengikut Kristus. Ketika kita mengasihi sesama kita, sebenarnya kita sedang mengasihi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur dalam perjalanan hidup kami ada suka, ada duka, ada kegembiraan, ada rasa sedih, tergores, terluka, tersakiti. Kami sangat butuh Engkau sebagai kekuatan kami dan sebagai pengobat rasa sakit kami, penyembuh dari rasa sakit luka kami. Dan kami boleh meneruskan perjalanan hidup kami dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kami juga mau Tuhan pakai untuk mengasihi sesama kami yang saat ini terluka, tergores, disakiti, lemah secara fisik. Mereka yang membutuhkan pertolongan, yang putus asa, bahkan yang mau mati. Kiranya Engkau memberkati kami. Kami diberi hati yang penuh dengan belas kasih, dan kami mau peduli kepada mereka. Berkati kami, keluarga-keluarga Kristen di tempat ini maupun gereja Tuhan di GKSPS Tanjung Karang ini.